Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kebugaran jasmani. Hari ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani untuk kesehatan. Sebelumnya, apa adik-adik tahu tentang kebugaran jasmani? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Materi yang akan kita bahas adalah kebugaran jasmani untuk kesehatan, denyut nadi maksimal atau DNM, dan komponen aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan. Tanpa berlama-lama, mari kita ke penjelasannya. Kebugaran jasmani untuk kesehatan. Kebugaran jasmani adalah kondisi kemampuan tubuh seseorang untuk menjalankan aktivitas fisik sehari-hari dengan efisien dan tanpa merasa terlalu lelah. Ini mencakup berbagai aspek komponen, termasuk kekuatan otot, daya tahan, fleksibilitas, dan komposisi tubuh yang sehat atau body composition. Berarti, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik dapat menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari, seperti berjalan, berlari, atau mengangkat barang, tanpa cepat merasa kehabisan tenaga. Ini menunjukkan bahwa tubuh mampu beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan fisik yang diberikan, sehingga tidak mengalami kelelahan yang berlebihan setelah beraktivitas. Lalu, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani? 1. Masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular dan menahun. Kedua, masalah gizi, seperti kurangnya protein, kurangnya kalori, gizi yang rendah, dan gizi yang tidak memadai. Ketiga, masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Keempat, masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari melakukan aktivitas kebugaran? Pertama, menjaga kesehatan tulang dan otot. Kedua, menjaga kesehatan organ dalam tubuh, terutama jantung, paru, dan pembuluh darah. Ketiga, menjaga berat badan. Keempat, mencegah berbagai penyakit. Dan kelima, menjaga dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, sekarang menurut kalian apa aja sih manfaat yang diperoleh dari aktivitas kebugaran jasmani? Silahkan catat di buku kalian ya. Nah, adik-adik perlu tahu nih, sebelum kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kita perlu menghitung DNM atau denyut nadi maksimal. Hal ini berguna untuk menentukan intensitas latihan, memonitor kesehatan jantung, mengoptimalkan pembakaran kalori, dan mencegah kelelahan berlebih. Denyut nadi maksimal atau DNM adalah batas tertinggi denyut jantung yang dapat dicapai seseorang selama aktivitas fisik maksimal. Seperti yang dijelaskan tadi, DNM digunakan untuk menilai efisiensi jantung dan membantu dalam merencanakan program latihan. Ingat ya, sebelum melakukan tes kebugaran jasmani, kalian harus cek DNM kalian. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Berikut cara menghitungnya. Untuk menghitung DNM menggunakan rumus berikut. DNM sama dengan 220 dikurang umur kalian. Berikut contohnya. Ukurlah DNM dan intensitas latihan seorang anak dengan usia 13 tahun. Maka cara menghitungnya adalah DNM sama dengan 220 dikurang umur sama dengan 220 dikurang 13 sama dengan 207. Jadi, nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Lalu, untuk mengukur tekanan intensitas latihannya dapat dihitung dengan cara berikut. Untuk latihan, seorang selain atlet sekitar 70-85% dari 100% dengan lama latihan 20-30 menit. Karena kalian bukan seorang atlet, maka gunakan 70%. Jadi, jika digunakan intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurang umur dikali 70%. Maka hasilnya adalah 145 denyut nadi per menit. Nah, sekarang
Silahkan kalian pause video ini, lalu hitunglah DNM dan intensitas latihan kalian di buku catatan kalian. Selamat mengerjakan! Materi selanjutnya adalah komponen aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan. Apa kalian tahu apa saja komponen-komponennya? Berikut komponen-komponennya. Komponen dari kebugaran jasmani untuk kesehatan terdiri dari daya tahan jantung dan paru, daya tahan dan kekuatan otot, fleksibilitas dan body composition. Komponen pertama yaitu daya tahan jantung dan paru. Daya tahan jantung dan paru adalah kemampuan kedua organ ini untuk memasok oksigen yang dibutuhkan otot selama aktivitas fisik dalam waktu lama. Ketika melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama, jantung dan paru harus mampu bekerja sama dengan baik agar otot-otot mendapatkan cukup oksigen. Jika daya tahan jantung dan paru baik, kita bisa berolahraga lebih lama tanpa merasa cepat lelah. Sebaliknya, jika daya tahan rendah, kita akan cepat merasa lelah karena otot tidak mendapat cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Ciri-ciri dari latihan daya tahan jantung dan paru adalah banyak melibatkan otot-otot besar, seperti otot yang terletak di dada, bahu, punggung, dan paha. Olahraga yang disarankan adalah berlari, berenang, dan bersepeda. Ketiga olahraga ini memiliki sifat aerobik, yang berarti mereka meningkatkan penggunaan oksigen oleh tubuh selama latihan, sehingga sangat baik untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Dengan rutin melakukan olahraga ini, seseorang dapat memperbaiki kesehatan kardiovaskular, meningkatkan stamina, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Komponen yang kedua ialah kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot untuk melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Dalam hal ini, otot lengan dan punggung bekerja sama untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan agar kursi dapat terangkat. Semakin berat kursi, maka semakin besar juga kekuatan yang dibutuhkan dari otot-otot tersebut. Dengan kata lain, kekuatan otot adalah ukuran seberapa efektif efisien sekelompok otot dalam bekerja untuk melakukan tugas fisik yang membutuhkan tenaga, seperti mengangkat, mendorong, atau menarik beban. Selanjutnya, daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan otot juga menunjukkan seberapa baik otot dapat melakukan tugas fisik berulang atau berkepanjangan, seperti mengangkat atau memindahkan benda berat tanpa merasa cepat lelah. Contohnya, memindahkan kursi. Otot lengan dan tungkai harus dapat bekerja sama untuk mengangkat dan memindahkan kursi tersebut selama periode waktu tertentu. Jika daya tahan otot baik, seseorang dapat melakukan tugas ini lebih lama tanpa merasa lelah. Ciri dari latihan untuk kekuatan otot ialah menggunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan yang banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu. Dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%.
Masih ingatkah kalian cara menghitung intensitas latihan yang sudah dijelaskan tadi? Komponen selanjutnya adalah kelentukan atau fleksibilitas. Kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Kelentukan gerak tubuh pada persendian tersebut dipengaruhi oleh elastisitas otot tendon dan ligamen di sekitar sendi, serta kualitas sendi itu sendiri. Dengan kata lain, kelentukan yang baik memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai gerakan dengan lebih efektif, seperti membungkuk, meraih, atau melompat, yang gerakan tersebut penting dalam aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Kelentukan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya cedera, misalnya sakit pinggang atau cedera mendadak. Bentuk gerakan dari kelentukan banyak ditemukan di latihan peregangan atau stretching. Stretching dapat dilakukan selama 10 menit atau lebih agar tercapainya kelentukan tubuh yang baik. Komposisi tubuh atau body composition adalah persentase berbagai komponen yang membentuk tubuh manusia, termasuk lemak, otot, tulang, dan cairan. Dengan mengetahui persentase dari masing-masing komponen ini, kita dapat memahami kondisi kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, seseorang dengan persentase lemak tubuh yang tinggi mungkin berisiko lebih besar terhadap masalah kesehatan, dibandingkan dengan seseorang yang memiliki lebih banyak massa otot. Secara keseluruhan, memahami komposisi tubuh membantu kita untuk mengevaluasi kesehatan, merencanakan program kebugaran yang tepat, dan mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang mungkin ada.
Komponen utama komposisi tubuh. 1. Massa lemak. Ini mencakup semua jaringan lemak di dalam tubuh. Yang kedua, massa non-lemak. Ini terdiri dari massa otot, air, dan tulang. Presentase umum komposisi tubuh manusia. Air. Sekitar 60% dari tubuh manusia terdiri dari air. Bahan kering. Sekitar 40%. Yang terdiri dari protein 40%, lemak 40%, mineral 15%, dan karbohidrat kurang dari 5%. Faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh. Pertama, usia. Komposisi tubuh berubah sering bertambahnya usia, dengan massa otot cenderung berkurang. Kedua, jenis kelamin. Terdapat perbedaan proporsi lemak dan otot antara pria dan wanita. Ketiga, tingkat aktivitas fisik. Olahraga dapat meningkatkan massa otot dan mengurangi lemak. Keempat, genetik dan hormon. Faktor ini juga berperan dalam menentukan komposisi tubuh seseorang. Lalu, bagaimana cara untuk mengetahui komposisi tubuh seseorang? Ada dua cara yang dapat dilakukan. 1. Skala bioimpedansi, menggunakan sinyal listrik untuk memperkirakan presentase lemak dan massa otot. Yang kedua, densitometri tubuh atau DXA, menggunakan sinar X untuk mengukur kepadatan tubuh dan memperkirakan komposisi tubuh. Kedua cara tersebut sering digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengukur komposisi tubuh seseorang. Namun, jangan khawatir ya, karena ada cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur komposisi tubuh seseorang, yaitu menghitung Body Mass Index atau BMI. Sebelum melakukan pengukuran BMI, kita perlu tahu apa sih BMI itu? BMI atau Body Mass Index adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah berat badan seseorang berada dalam kisaran yang sehat berdasarkan tinggi badan. Sekarang, hitunglah BMI kalian menggunakan rumus yang di video ini. Lalu, kerjakan di buku catatan kalian. Jika hasilnya sudah didapatkan, kalian masuk status yang mana? Apakah kekurangan, normal, kelebihan, atau bahkan kegemukan? Silakan pause video ini dan selamat mengerjakan. Sekian penjelasan mengenai kebugaran jasmani untuk kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Ingat, kesehatan itu penting. Luangkan waktu kalian setiap hari untuk bergerak, entah itu di olahraga atau aktivitas lainnya. Yang penting tetap aktif. Sampai jumpa di lain kesempatan.